Pak, ini juga ada data nih dari Badan Hisab dan Ruqyat, lebih dari 50% atau sekitar 2.000 masjid dari total 4.000 masjid di Bandung aja, arah kiblatnya tuh ternyata kurang tepat nih, katanya kurang serong kanan ke arah utara gitu ya. Nah, Betul. penyebab arah kiblat sebuah masjid atau musola ini bisa bergeser tuh atau kurang tepat karena apa nih, Pak? Oh ya, jadi dari mulai inilah kira-kira fenomena yang terjadi kan. Makanya Kementerian Agama hadir dengan koreksi ini. Ada hal, satu mungkin karena keadaan tanah atau estetika dalam pembangunan itu kan biasanya harus lurus gitu. Sementara kan yang namanya kiblat tidak seperti begitu. Sehingga tidak mesti masjid, musola kemudian dibangun dengan estetik yang bagus tapi kemudian tidak mengarahkan kiblat yang bagus juga. Sehingga data itulah kira-kira yang kemudian menjadikan dasar kita melakukan koreksi arah kiblat ini. Dan kenapa kita lakukan di tanggal-tanggal yang khusus, yaitu tanggal 27, 28 Mei, kemudian 15, 16 Juli, pukulnya 16.27, sebab itulah yang kira-kira disebut dengan fenomena alam matahari persis berada di atas Ka'bah. Sehingga tidak usah pakai alat-alat lagi yang lain. Ketika misalnya kita berdiri saja, kemudian pada jam itu, pada tanggal itu, berdiri kemudian ada bayangan, itulah yang disebut dengan kiblat sejati. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita. Kali ini di studio Tribun Jabar kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Kemenek Jabar. Dan di samping saya pada hari ini sudah ditemani dengan Bapak Haji Agus Sutisna selaku Kabid Urais dan Binsyar Kanwil Kemenak Jawa Barat. Bagaimana Pak Agus hari ini kabarnya? Oke, alhamdulillah hari ini kami bisa bersilaturahmi ke Tribun Jabar untuk menemui Tribuners yang ada di Jawa Barat khususnya. Oke, nah Tribuners nih, saya bersama Pak Agus ini akan ngobrol-ngobrol nih temanya tentang Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat menghadirkan layanan keagamaan yang akurat, ilmiah, dan berdampak. Nah mungkin para Tribuners juga masih bingung ya, sebenarnya apa sih Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat itu? Nah mungkin sebelum kita ngobrolin yang lebih jauh, mangga Baik, Pak Agus bisa dijelaskan ya, dahulu. terima kasih Tribuners yang berbahagia, bahwa Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki Asta Protas. Asta Protas itu merupakan program prioritas di bawah kepemimpinan Prof. Nasaruddin Umar. Itu 5 tahun, dari tahun 2025 sampai dengan 2029. Breakdown dari programnya Asta Cita yang dimiliki Presiden kita, yaitu Presiden Prabowo. Di sana ada beberapa 8 Asta Protas itu. Salah satunya adalah layanan keagamaan berdampak. Nah, dalam hal ini kami telah melakukan itu, dan salah satunya dalam menghadapi bulan Muharram ini, dan kebetulan ada tanggal yang secara alamiah masuk pada kategori bisa mengoreksi atau kalibrasi arah kiblat, yaitu di bulan Juli ini. Dan insya Allah ini akan lakukan untuk bangsa Indonesia. Oke, baik. Nah, Pak Agus, kenapa sih gerakan ini tuh penting gitu dari Kementerian Agama khususnya untuk di wilayah Jawa Barat? Ya, ini merupakan hal yang penting, sebab walau bagaimanapun juga fenomena alam tiap tahun berubah, dan itu berefek kepada arah kiblat yang umat Muslim merupakan di mana mereka harus melakukan ritual keagamaan yang sifatnya wajib untuk semua Muslim, yaitu melakukan sholat. Dan hal itu semuanya harus menghadap ke kiblat. Dan kiblat itulah kira-kira yang terus kita sebagai Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas layanan keagamaan harus dikoreksi.
Oke, baik. Nah, Pak, tema untuk, kegiatan ini juga kan menghadirkan layanan keagamaan yang akurat, ilmiah, dan berdampak. Nah, sebenarnya makna dari slogan ini tuh, apa sih, Pak, dalam konteks layanan arah kiblat ini? Baik, eee, layanan arah kiblat ini merupakan layanan keagamaan berdampak. Maksudnya, ingin semuanya terasa bahwa layanan-layanan itu, eee, output dipastikan, ingin semua berdampak, termasuk dalam bidang keagamaan, yaitu layanan keagamaan berdampak dari sisi, koreksi arah kiblat ini. Ini harus diluruskan karena walau bagaimanapun juga masih banyak, umat muslim kemudian ketika sudah dikoreksi pun kemudian, eee, mengabaikan hal itu. Sehingga, dengan apa, gerakan nasional ini diharapkan semua muslim bisa mengikutinya, atas, koreksi yang dilakukan oleh, semua pegawai Kementerian Agama. Oke. Pak Agus, kan biasanya ketika orang mau beribadah ke masjid gitu ya, mereka sudah, beranggapan, "Oh, ini kiblatnya udah pasti bener nih." Nah, tapi sebenarnya anggapan itu tuh selalu benar atau bagaimana nih, Pak Agus? Iya, inilah kira-kira kenapa kami melakukan hal ini. Sebab walau bagaimanapun juga, eee setiap tahun alam itu berubah, Oke. fenomena alam. Mmm. Sehingga, wajar kalau misalnya, kami melakukan hal ini. Mmm. Dan betul, masyarakat terkadang ketika masuk masjid dipastikan ini, eee, kiblatnya sudah benar. Mmm. It's okay lah. Tapi paling tidak sebagai kontrol Mmm. dalam melaksanakan ibadah, kita tetap harus melakukan hal itu. Oke. Nah, Pak, ini juga ada data nih dari Badan Hisab dan Ruqyat, lebih dari 50% atau sekitar 2.000 masjid dari total 4.000 masjid di Bandung aja, arah kiblatnya tuh ternyata, kurang tepat nih, katanya kurang serong kanan ke arah utara gitu ya. Nah, Betul. penyebab arah kiblat sebuah masjid atau musola ini bisa bergeser tuh atau kurang tepat karena apa nih, Pak? Oh ya. Jadi dari mulai inilah kira-kira fenomena yang terjadi Mmm. kan, makanya Kementerian Agama hadir dengan koreksi ini. Eee, ada hal, satu mungkin karena, eee, apa, keadaan tanah. Mmm. Atau estetika dalam pembangunan itu kan biasanya harus lurus Oh. gitu. Sementara kan yang namanya kiblat tidak seperti begitu. Mmm. Sehingga tidak mesti, masjid, musola, kemudian dibangun dengan estetik yang bagus, tapi kemudian tidak mengarahkan kiblat yang bagus juga. Sehingga ya, data itulah kira-kira yang kemudian, menjadikan dasar kita melakukan, koreksi arah Mmm. kiblat ini. Dan kenapa kita lakukan di tanggal-tanggal yang, khusus, yaitu Mmm. tanggal 27, 28 Mei, kemudian 15, 16 Juli, pukulnya 16.27, sebab itulah yang kira-kira disebut dengan, apa, fenomena alam, matahari persis berada di atas Ka'bah. Oke. Sehingga tidak usah pakai alat-alat lagi yang lain. Mmm. Ketika misalnya kita berdiri saja kemudian, pada jam itu, pada tanggal itu, berdiri kemudian ada bayangan, itulah yang disebut dengan, kiblat sejati. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya ternyata ada melenceng dikit gitu ya, Pak, ya, apa nih yang harus dilakukan sama masjid atau musola? Apakah kayak jadi bergeser juga, ngasih tahu ke makmumnya nanti ketika sholat atau Betul, bagaimana? ya. Inilah kira-kira kami hadir, bahwa, sholat itu, harus betul-betul menghadap ke kiblat. Mmm. Dan kiblatnya itu, itulah Ka'bah untuk umat Islam itu. Mmm. Sehingga, ada hadis, yang mengatakan, "Al-baitu kiblatu li ahlil masjid." Jadi bahwa, Ka'bah merupakan kiblat dan kemudian kiblatnya itu, itulah yang disebut, dengan, apa, masjid itulah kira-kira. Jadi, eee koreksi arah kiblat ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk, kita semua. Oke. Nah, Pak, ini kan, sebagai umat muslim kita salat menghadap kiblat tuh hal yang
wajib gitu ya memang menghadap, betul. ke arah sana. Nah, tapi sebenarnya ada ini nggak sih, Pak, penjelasan nih bagaimana Kemenak mengenai batas toleransi arah kiblatnya tuh yang masih dianggap sah, sampai sejauh mana sih, Pak? Ya, sebetulnya, tidak ada toleransi, Mmm, tidak ada toleransi, eee ketika kita tidak menghadap ke kiblat. Hanya yang pasti itu kan, eee, apa, ketika ketika tidak tahu mmm, ketika tidak tahu, itu menjadikan tidak kemudian dosa, tidak menjadikan dosa, ketika kita tidak tahu. Nah, untuk itu tidak salah kalau misalnya kita ngasih tahu ini loh yang benar gitu. mmm, Apakah kita misalnya dengan, salah itu kemudian, eee, tidak sah sholatnya? Tidak juga begitu. mmm. Sebab walau bagaimanapun juga dasarnya karena tidak tahu, Oke. orang yang melakukan, sholat tersebut. Oke, ini menarik sekali ya Tribuners ya. Ini mungkin, kadang-kadang kita nggak pernah berpikir sampai Betul, seperti ini ya, Pak, ya. iya, Ternyata ini penting banget ya untuk iya, kita apalagi, betul. beribadah tiap hari. Makanya kenapa, kami bersemangat untuk hadir ke sini, untuk menemui, Tribuners ini, sebab walau bagaimanapun juga ini hal yang sangat urgen untuk umat, muslim dimanapun berada, khususnya di, Provinsi Jawa Barat. Dengan, mayoritas muslim yang ada di sini, otomatis dengan sendirinya dia pasti melakukan, sholat. Dan sholat itu, biasa melakukannya di masjid, di musola, termasuk di rumah. Makanya gerakan ini kami lakukan tidak hanya untuk di masjid dan musola saja, tapi kami lakukan termasuk di hotel, di rumah, kemudian di tempat-tempat umum lainnya, itu kami lakukan. Eee, karena kami targetnya itu 20, eee, 279.515 titik. Oke. Sementara masjid itu kan hanya, 80.000 yang ada di Jawa Barat ini. Mmm, Tapi target kita untuk koreksi ini 279.515 titik. oke. Itu, sesuatu yang tidak tidak, pas, tapi kami ingin melakukan di semua lini Mmm, yang biasa dipakai oleh masyarakat. oke. Nah, Pak Agus tadi kan dijelasin juga ya sama Bapak kalau misalnya untuk nanti penentuan arah kiblatnya tuh, sesuai di tanggal 15 dan 16 Juli Betul, nanti ya, Pak, ya? iya, Dan di jam 16.27. Nah, di jam 16.27. Nah, selama ini, untuk pengkoreksian atau menentukan arah kiblat sebuah masjid itu tuh seperti apa sih, Pak? Pakai metode apa gitu? Oke, jadi ini kan, yang tanggal 15, 16 Juli, pukul 16.27 itu kan ada yang disebut dengan arah kiblat sejati, yang betul-betul posisi matahari itu berada di atas Ka'bah. Mmm, Tapi, tidak sampai di sini saja, bahwa, Kementerian Agama dalam hal ini, Bimas Islam, punya metode untuk mengukur arah kiblat. Nah, itu kami lakukan biasanya dengan berbagai metode, termasuk sekarang itu dengan mudah lah untuk masuk ke aplikasi, kiblat saja atau, Pandom, mmm, itu udah selesai sesungguhnya. mmm, Tapi, ya inilah kira-kira, ada yang disebut dengan, arah kiblat sejati. mmm, Sehingga wajar ketika kami ingin melakukan penyesuaian-penyesuaian. Alam ini kan berputar ya, iya, alam ini berputar. Sehingga, dari perputaran itulah kira-kira mungkin nanti akan berubah arah, dari salah satunya, kiblat itu juga akan mengikuti, alam sekitar ini. Sehingga harus ada penyesuaian lagi. oke. Berarti kalau tadi, metode-metodenya sudah dijelaskan. Nah, untuk peralatannya sendiri, Pak, apa aja yang digunakan sehingga hasil pengukurannya tuh tepat secara ilmiah gitu? Ya, banyak 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 alat. Termasuk yang sekarang dengan mudah itu ya menggunakan Aplikasi aplikasi di tadi? HP Oh, ya. oke. Jadi tinggal masuk di, kiblat kemudian, dia dengan sendirinya jarum akan menunjukkan, Mmm,
kemana arah kiblat tersebut. Kemudian yang masih manual dulu ada yang disebut dengan pandom ya. Pandom itu nanti kita hitung dulu akurasinya, kemudian kita persiapkan tempatnya yang betul-betul lurus, kemudian yang betul-betul apa nih rata ya. Nah, kemudian kita simpan dan dengan sendirinya dia akan mengarahkan kemana arah kiblat tersebut. Oke, baik. Ini juga, informasi baru ya buat para Tribuners, mungkin kalau taunya kita datang ke masjid atau musola, tinggal sholat aja, tahu beres Betul. gitu, ternyata ada Nah, proses juga ada di proses, baliknya ya, Pak. betul. Jadi siapapun nanti yang akan membangun masjid, yang akan membangun musola, silahkan minta bantuan datang ke kantor urusan agama terdekat. Di situ kami siapkan layanan untuk Penentuan. penentuan arah kiblat bagi tempat-tempat ibadah yang akan digunakan oleh umat Muslim di Jawa Barat ini. Oke. Nah, Pak Agus, tahun ini juga, ada tadi namanya fenomena Rasdul Kiblat ya, Ya. Pak, yang akan muncul pada tanggal 15 sampai 16 Juli. Tapi mungkin boleh nih diinformasiin sama Tribuners, kalau Rasdul Kiblat itu sebenarnya apa sih, Pak? Ya itu kan hanya bahasa Arab saja ya. Oke. Iya. Jadi, eee, ya ya itu istilah Mmm. istilah istilah bagi kita, bahwa Rasdul Kiblat itu koreksi arah kiblat. Oh, oke. Iya sama aja, Mmm. koreksi arah kiblat. Oke. Nah, terus kenapa, Pak, fenomena ini tuh hanya terjadi pada waktu tertentu aja tiap tahunnya? Betul. Fenomena ini hanya 2 kali ya, Iya, bulan Mei dengan bulan Juli. iya. Nah ini, lagi-lagi, ini fenomena alam. Mmm. Fenomena alam. Yang kemudian, fenomena alam ini, eee, biasa oleh kita disosialisasikan karena, eee, pada tanggal inilah kira-kira, pada tanggal ini matahari itu persis ada di atas Ka'bah. Mhm. Tanggal ini, matahari persis ada di atas Mhm. Ka'bah. Sehingga, kita lakukan untuk koreksi arah kiblat sejati dan biasanya tanpa menggunakan apa-apa pun, eee, ini akan ketahuan, sebelah mana arah kiblat yang sesungguhnya gitu. Oke, berarti kalau masyarakat awam gitu bisa lihat juga nggak sih, Pak, ini, pas di tanggal 15 atau 16 Juli nanti kita bisa mengecek sendiri gitu? Bisa mengecek sendiri. Oke. Bahkan sesungguhnya ini saya lihat ya, masjid-masjid tempo dulu itu ada yang disebut, di mimbarnya itu ada semacam kaca kecil. Mmm. Nah, itu berfungsinya sebetulnya luar biasa. Jadi untuk, bagaimana menentukan arah kiblat sejati di situ. Mhm. Jadi nanti matahari masuk ke kaca, Mhm. kemudian kaca memantulkan lagi Oh. cahaya, bayang-bayang itu. Mmm. Nah, itu untuk di masjid. Mmm. Tapi masjid-masjid sekarang kan tidak lagi ada Iya. kaca-kacanya itu. Nah, yang mudah, misalnya kita berdiri aja pada saat itu, jam itu, tanggal itu, di bawah bayang-bayang matahari itu, kemudian nanti akan memunculkan bayang-bayang kita, itulah yang disebut dengan arah kiblat sejati. Oke. Mudah. Jadi tidak harus dengan alat-alat yang susah, Mmm. dengan berdiri saja Iya. kita di bawah, bayang-bayang matahari itu akan memunculkan bayang-bayang yang akan mengarah ke arah kiblat sejati itu. Oke, berarti nanti bisa dicek sendiri juga ya untuk para Dengan dicek Tribuners nih? sendiri juga bisa gitu, bahwa bahwa inilah kira-kira kiblat kami gitu. Makanya mohon maaf, terkadang apa yang disampaikan oleh Mbak tadi, eee, terjadi juga kan Iya. perdebatan antara, masjid yang satu dengan yang Iya. lainnya. Ini nggak pas, Iya. atau bahkan kadang-kadang melihat karpetnya agak Iya. diserongkan gitu kan. Iya. Nah, itu dianggap, melanggar estetik, padahal itu yang sesungguhnya itu ngejar, arah kiblat Kiblat. gitu. Mmm. Banyak sih, banyak ini, banyak, metode untuk Mmm. penentuan arah kiblat ini. Oke, kalau tadi kan, disebutin juga, Pak, ya, kita bisa ngecek sendiri ketika, mataharinya sekarang juga cukup terik sih ya cuaca. Betul. Tapi kalau cuaca tiba-tiba mendung nih, Pak, ini gimana cara Nah ngeceknya nih? ini qadarullah ya, Mhm.
untuk tanggal ini biasanya matahari itu tidak fenomena alam ini tidak mendung. Biasanya Mmm, suka ada gitu iya, untuk, mataharinya agak panas gitu, oke. biasanya. Berarti memang, cuaca pun, kayak mendukung ya, Pak, ya, di Mendukung bulan sebab Juli ini? Iya. bulan Mei, Mmm, bulan Juli apalagi sekarang, ini kan, eee, sudah tidak ada menduk hujan ya, sudah tidak ada hujan. Kalau bulan Mei kemarin masih ada ya, mmm, tapi jam itu yang saya tahu itu tidak hujan dan ada sinar matahari, sehingga kita bisa mengoreksi dengan sendirinya. oke. Nah, Pak Agus selain rasdul kiblat nih, kalau dari Kementerian Agama ada metode lain nggak yang dilakukan untuk memastikan arah kiblat ini? Ya itu ada, Mmm. eee dengan menggunakan pandom itu salah Oh, satunya, oke. ya. Berarti itu memang sudah dilakukan sejak dulu ya, Sudah Pak? sangat Oke. dilakukan. Nah, oke, Pak, ini juga Jawa Barat menargetkan kalibrasinya lebih dari 279 titik Betul dan melibatkan sekitar 30.000 ASN nih, betul, Pak. Nah, ya ini strategi pelaksanaannya seperti ya, apa? eee, kami lakukan sebab kita hanya 30.000 ASN ya. Nah, kita hitung-hitung kemarin, satu orang itu punya kewajiban sekitar 10 titik masjid. Mmm, Nah, 10 titik masjid itu tidak dilakukan oleh sendiri, sebab dia pasti punya siswa. Kalau misalnya jabatan guru, dia mmm, punya siswa, libatkan itu. Kemudian kalau, penyuluh punya majelis taklim, mmm, libatkan itu. Jadi itu kan hanya pegawai. ya, Selebihnya mereka punya binaan masing-masing. mmm, Nah, sehingga insya Allah dengan sendirinya nanti tanggal 15 itu, sampai dengan tanggal 16 itu, target ini insya Allah bisa tercapai. oke. Nah, ini juga, ada pertanyaan juga sih, Pak, kenapa kok melibatkannya ASN gitu, Pak, yang untuk, program Ya kami karena untuk memudahkan mhm, pengendalian saja oke, sesungguhnya. Tapi kami juga tidak begitu, mmm, sebab ya itulah ASN kita juga punya binaan mmm, masing-masing. Termasuk nanti tanggal 14 itu kan mulai masuk siswa. oh, iya, Nah, kita akan libatkan siswa mmm, untuk, mereka bagaimana, tahu tentang koreksi arah kiblat. Dan sampai hari ini juga, kami tidak berdiri sendiri hanya ASN, mmm, tapi karena punya binaan masing-masing juga, misalnya majelis taklim, dia dengan anggotanya. iya, Kemudian, eee, kami kemarin lakukan dengan teman-teman mahasiswa. mmm. Jadi ada kerjasamanya dengan, ORMID, organisasi mitra, di bawah Kementerian Agama juga. Oke, jadi semua dilibatkan Semua terlibat, dan sebab supaya kita targetnya kan 279.000 banyak itu, juga ya, ya Pak, ya? banyak juga. Betul. Nah, Pak, ini tantangannya seperti apa, Pak, dalam, pelaksanaan gerakan ini? Ya, tentu tantangan ini, banyak hal lah. Satu memang, lagi-lagi ada yang belum paham juga, Mmm, bagaimanapun juga dia kan, eee harus, belum belum paham tentang itu dan tentu kita, lakukan edukasi. Nah, kemudian yang kedua juga, itu antisipasinya sebagaimana kata Mbak, kalau misalnya nanti kemudian matahari tidak ada juga itu tantangan bagi kita. Kemudian yang, eee, ketiga juga, tentu di komitmen ya, mhm, komitmen teman-teman, ASN di Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat juga, kita harus terus, push mhm, untuk mereka melakukan itu. oke. Nah, untuk indikator keberhasilan dari Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat di Jawa Barat ini seperti apa sih, Pak? Kita dari awal sudah ada semacam link untuk mendaftarkan diri sebagai, relawan ya, sebagai Oke. relawan. Jadi, sampai hari ini itu sudah sampai ke 16.000 Oh, oke. pendaftar itu. Mmm, Artinya, pengendaliannya akan mudah sebab kita punya link khusus untuk, memantau gerakan-gerakan mereka dalam melakukan hal ini. oke, ini ternyata melibatkan banyak pihak dan juga memberikan informasi baru ya tentang penentuan arah kiblat ini. Betul, Nah, lalu apa sih, Pak, manfaat yang akan dirasakan masyarakat ketika arah kiblat ini tuh sudah dipastikan akurat? ya.
kami berharap bahwa, sholat itu kan mustakbil kiblat ya, jadi harus menghadap ke kiblat. Jadi ketika kiblat itu sudah dinyatakan dalam hati, itu sudah menghadap ke kiblat, dia, eee, merasa bahwa sholat ini akan menambah kehusuan. Sholat ini benar. Sholat ini, merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan dengan betul-betul gitu. Jadi target kita ya memberikan kenyamanan, kemudian, kehusuan terhadap umat muslim yang ada di, Provinsi Jawa Barat ini. Nah, Pak Agus tadi juga udah ada kurang lebih 16 ribuan relawan ya Pak ya yang Betul. ikut bergabung. Nah, ada pesan nggak sih Pak kepada para pengurus masjid atau DKM, pesantren, supaya agar ikut gitu mensukseskan gerakan Ya, nasional ini? bahwa, koreksi arah kiblat sejati ini tidak kemudian menjadikan sebuah kewajiban, eee Kementerian Agama saja yang, jelas-jelas memiliki tupoksi itu. Tapi ini merupakan sebuah kewajiban untuk kita semua umat muslim dimanapun berada. Karena apa? Tentu bahwa, eee, arah kiblat ini merupakan arah yang penting untuk kita melaksanakan ritual ibadah keagamaan khususnya, sholat. Untuk itu mari kepada, eee pengurus pondok pesantren, kemudian majelis taklim, atau, masyarakat luas untuk, senantiasa bergabung dengan program kami dan insya Allah kami akan melakukan pendampingan dalam, edukasi, pelaksanaan koreksi arah kiblat ini. Oke, baik Pak Agus sebelum kita, menuju closing statement, mungkin saya ada beberapa pertanyaan cepat nih Pak ya, tentang mitos atau fakta mengenai arah kiblat ini nih. Nah, kompas HP itu selalu akurat nggak sih menentukan arah kiblat? Bisa akurat, bisa tidak. Itu dilihatnya dari apa nih Pak? Eee Mmm, Saya pikir kalau mmm, elektronik itu mmm, tergantung juga ya, mmm. tergantung mungkin merek, Oh tergantung iya, juga, kualitas baterai dan mmm, sebagainya juga betul. itu Oke, jadi mesti harus tetap dicek lagi ya? betul. Oke, boleh Pak, 3 kata yang menggambarkan Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat. Gerakan Indonesia Berkiblat, menuju ibadah sholat yang khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, Pak Agus karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin boleh nih kasih closing statement juga nih buat para Tribuners mengenai Gerakan Nasional Indonesia Baik, Berkiblat ini. Tribunes yang, berbahagia, tentu hari ini alhamdulillah Kementerian Agama bisa bersilaturahmi, di Tribun Jabar ini untuk memberikan edukasi terkait dengan, koreksi arah kiblat sejati. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa, eee, arah kiblat untuk melaksanakan, ibadah sholat merupakan hal yang, harus dipahami sebagai, dasar kita melakukan ibadah, sholat tersebut. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membantu Kementerian Agama untuk mewujudkan, koreksi arah kiblat, di 279.515 tempat. Dan ini bukan kemudian musola, masjid dan, tempat-tempat, ibadah yang dekat dengan bapak-bapak, tapi, ini harus dilakukan juga di tempat-tempat umum, termasuk di rumah kita sendiri, untuk senantiasa kita, khusyuk dalam menunjang pelaksanaan ibadah sholat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, hatur nuhun pisan sudah Sama-sama. berkunjung ke Tribun Jabar dan semoga informasinya bermanfaat semua ya, Pak ya, Baik, buat terima penonton. kasih. Nah, demikian Tribuners, ngobrol-ngobrol kita hari ini dengan Pak Agus dari Kemenak Jabar. Semoga informasinya bermanfaat dan jangan lupa juga untuk update pemberitaannya di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Saya Putri Puspita bersama kru bertugas pamit undur diri, sampai jumpa lagi di program selanjutnya.